Halo, selamat datang di podcast pertama saya. Saya Yonan. Saya membuat podcast ini untuk berbagi aja informasi cerita dari teman-teman yang mau mencurahkan isi hati. Yes. Malam ini malam saya rekamnya. Mohon maaf ini suaranya kalau agak-agak nggak jelas gitu. Saya ini di pinggir jalan sih. Jadi malam ini saya ditemanin sama teman saya, seseorang katanya lagi galau gitu. So asik. Sebut saja namanya Galih. Jadi Galih ini katanya sedang apa ya? Ini mabuk asmara ya, sedang galau ya juga. Nah, campur lah gitu. Ini depan saya soalnya orangnya nih. Oke. Langsung aja ya. Jadi ini saya mau tanya-tanya gitu sama orang ini. Langsung saja. Halo Mas Gali. Ya, halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih. Ya, saya di podcast ini diajak teman saya buat ya cerita-cerita sedikit. Cerita-cerita sedikit tentang pengalaman saya, kisah saya. Ya, sekedar mau sharing lah ke temen. Karena temen itu ya tempat buat cerita, Buat curhat ya. ya buat curhat. Ya gitu aja. Makanya saya mau diajak buat bikin podcast ini. Oke, langsung aja nih ceritanya. Ini jadi kali ini punya pasangan ya? Punya pasangan ya? Ya punya. Iya. Boleh tahu namanya siapa? Atas nama atau nama sayang gitu? Ya sebut aja si Eneng. Neng. Ya, neng nang. Oke. Pertama kali ini ketemu dengan Neng itu di mana atau di media sosial atau di ketemu mendadak kayak tahu bulat gitu atau dikenalin apa gimana gitu? Ya sebenarnya lucu sih Mas. Awal kenal itu ya emang dari sosmed. Tapi saya itu cari-cari alasan. Oh gitu. Ya, cari-cari alasan, cari di medsos ini siapa? Cantik. Terus ya Garangan. ya gitulah. Terus makanya saya kepo kan, jadi biasa. Oh, iya. Cowok ada cewek cantik ya kepo dong. Stalking IG. Ya udah terus akhirnya nyempetin buat berani nge-DM dia. Oh berarti ini di itu ya di Instagram apa di mana ini? Instagram. Oh Instagram, saya kira di Facebook gitu. Bukan. Terus saya DM, pertamanya itu ya cari-cari alasan, yang ngajak kenalan, terus bisa kenal lebih jauh ya gara-gara saya tuh bilangnya mau ikut lomba foto. Oh suka ini Mas Gali ini suka foto-foto gitu ya? Ya sekedar hobi lah, suka fotografi lah. Foto bugil atau bos? Ya foto-foto model Oh biasa. iya, oke. Foto shoot lah. Oh,
Shit. Maaf ya, ini agak berisik gitu. Soalnya gimana lagi nih? Bingung gitu. Nah, terus saya DM, terus saya jelasin ke dia, nih saya mau ikut Niatnya apa gitu ya? Nah, niatnya mau ikut lomba foto dan butuh model yang hijabers. Oh, ini kalau tadi tak lihat ini di profilnya si Eneng. Ini menarik sekali sih. Menarik sekali karena dari segi, aduh, mohon maaf ya ini soal di pinggir jalan agak berisik. Biasa orang-orang baru punya motor. Oke, jadi langsung saya tadi diliatin sama Mas Gali ini, si Neng ini selain mempesona, cantik juga, menarik ya gitu ya. Ternyata ya buat orang sekali lirik gitu, wah siapa tuh gitu. Bagus nih kelihatannya gitu. Oke, bagus gitu ya. Nah, menarik nih, interesting bahasa Inggrisnya. Oke, ini mungkin dari situ Mas Galih langsung kayaknya nih bocah boleh nih gitu ya, boleh dikenal kenalan. Ya terus. Nah, terus saya butuh model hijaber, makanya aku DM dia, yuk mau nggak buat lomba foto nih. Oh, itu langsung ya, to the point. To the point. Weh, Nggak mau basa-basi. masuk Pak Eko. Nggak mau basa-basi. Terus ya udah, akhirnya dia ngiyain. Terus ya udah, akhirnya ketemu. Nah, terus foto-foto lah biasa. Tapi ya alasan sebenarnya cuma ingin ya kenal dia, ketemu dia orangnya gimana, kenal dia. Oh, ini baru pertama kali ketemu ya? Pertama kali, sesuai pertanyaan Anda tadi. Sorry. Oke, lanjut. Makanya ketemu, udah kenal, orangnya asik ternyata, open minded. Apa iki? Open minded ya, sorry. Ini kami itu asli dari Sukoharjo. Sukoharjo itu kalau kalian tahu Solo itu tetangganya Sukoharjo. Kalau nggak tahu Solo ya udah nanti cek di Google, Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, mana lagi nih, Semarang, kota-kota Jawa Tengah gitu. Tapi kita di Sukoharjonya gitu ya. Mohon maaf ini bahasa campur aduk kayak hati aku. Oke, lanjut. Ya udah ketemu, akhirnya orangnya asik. Dan ya gitu aja sih. Kalau awal ketemu, awal kenal itu ya seperti itu. Oh, langsung direspon gitu. Alhamdulillahnya. Oh. biasanya sih tipikal cewek yang seperti itu sih biasanya ya ada jual mahal juga sih. Soalnya baru pertama kali ketemu juga dan dia nggak kenal siapa kita gitu biasanya. Cuma ya nggak tahu ini pelet apa yang dipakai sama Mas Galih nih. Soalnya tahu-tahu ya langsung sama aja gitu loh. Aku nggak tahu seperti itu. Ya jujur awalnya dia ya jual mahal, kayak masih nyari-nyari tahu ini siapa nih orang kok tiba-tiba ngajakin foto dan lain-lain kan. Apalagi ini buat lomba foto gitu. Oh gitu. Bilangnya. Jujur saya ini udah ngikutin dia sudah ya agak lama sih, maksudnya stalking dia agak lama, cari tahu orangnya gimana sih. Terus ya udah agak lama lah, maksudnya ngikutin dia, molo dia, walaupun Diam-diam ya. diam-diam. Ya cari tahu aja orangnya kok. Ini kayaknya menarik, tapi saya sendiri masih cari tahu dia itu orangnya gimana. Ya gitu, terus akhirnya ya sejak ketemu
itu malah kok nyaman gitu, cocok bergaul sama dia gitu. Oh gitu. Gitu. Oh jadi pertama ketemu itu sudah merasa kayaknya ini orang nggak seperti yang saya bayangkan. Nah, jadi pandangan pertama langsung aja sodok. Langsung klik maksudnya gitu, langsung cocok ya. Berarti ini langsung nembak apa gimana nih? Ya nggak langsung nembak, maksudnya walaupun Ada proses dulu ya gitu ya. saya sendiri walaupun sudah merasa cocok dan sudah merasa nyaman, tapi ya masih cari tahu ya itu gimana sih orangnya, si Neng nih gitu kan. Ini udah berapa lama sih maksudnya dari pertama ketemu kalian ini nih, dari pertama ketemu itu sampai hari ini udah berapa lama kalian menjalani hubungan itu gitu? Ya kurang lebih setengah tahun udah ada. Oh baru 6 bulan ini, aduh. Ya bisa dibilang gitu. Wah, bucin bos. Ya gitulah maksudnya, ya belum lama-lama banget, masih proses kenal satu sama lain. Ya, pokoknya sama dia belum lama lah. Tapi untuk hubungan kalian sendiri nih, apakah udah berapa kali gitu, maksudnya udah ketemuan atau hanya baru pertama kali kemarin itu ketemu langsung jalankah, atau setiap hari ketemu kah, atau gimana gitu prosesnya gitu loh? Ya kalau di awal sih memang cuma ketemu kalau main foto. Projectnya itu ya. Tapi ya cuma suka aja, aku suka motret orang gitu kan. Terus dia sendiri juga suka foto-foto, alhamdulillahnya gitu loh. Oh berarti tapi ini si Neng ini baru pertama kali ikut kayak project photoshoot gitu ya, pertama kali? Ya bisa dibilang gitu sih. Oh gitu. Pertama kali. Oh. Dan dia sendiri juga baru merasakan itu, maksudnya baru bisa merasakan fotonya bagus-bagus sih. Oh gitu, tak kira rasanya apa gitu. Ku rasa ku terjatuh cinta. Oke gitu. Sama ini, selama hubungan ini kalian sendiri gimana nih? Sudah mengenal satu sama lain ya, kayak sifatnya gitu. Kayaknya ini orang gini banget sih, pertama ketemu baik-baik kok, sekarang malah jahat-jahat gitu kah, atau masih proses, masih banyak saling mengenal gitu ya? Ya kalau sifat dia itu sebenarnya baik orangnya, suka bercanda, Nyambung gitu ya, nyambung. ya nyambung. Tapi jujur saya sama dia si Eneng ini malah sering debat. Wah, debat. Nah, Debat apa itu, saudara? tapi bukan debat soal masalah atau kasmaran, Oh gitu. tapi malah debat yang ya cuma hal-hal sepele didebatin, kayak misal yuk makan mana, lah kemana terserah, Oh, gitu. lah kemana sih, ya Terserah kemana kamu lah gitulah. Heeh. Oh biasa kayak hubungan Iya. orang lain gitu ya. Tapi debat apapun Oh didebatin, udah kan didebatin. Wah. jadi orangnya asik gitu. seneng gelut, bukan debat asik itu. Dia itu baik Orangnya baik ya. baik. Soalnya saya belum ketemu ini sama Seneng ini. Oh. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan ya. Yes. Entah. Semoga, tapi ya bisa kena pacul nih. Oke. Ya gitulah sifatnya kurang lebih tuh baik.
baik, dia ya bisa ngertiin aku Oh, gitu sendiri. ya. Terus sifat-sifat Mas Gali ini gimana sih, maksudnya apa masih masih butuh seseorang gitu yang Ya jujur gini mas, saya tuh orangnya egois oh gitu egois. dan saya itu orangnya gimana ya, suka keluar malam. Wah, mana itu kemana? Ngopi. Kelalauan, oh ngopi. Ngopi. Oke. Ketemu sama teman-teman kayak gini. Oh gini, iya. Oh jadi gini, teman-teman, nah kita itu teman-teman ngopi sih gitu, bukan teman bobo. Teman ngopi, jadi ya kayak curhat gini sih. Jadi kita sharing-sharing di tempat kopi ini gitu. Kalau ya sekalian apa ya? Sekalian promosi ya gitu. Jadi tempat biasa kita nongkrong itu di mana? Di Topi Kopi. Tepatnya dia di Sukoharjo juga. Jadi di sini kita bisa sharing-sharing gitu sih. Ya. Ya lanjut yang tadi ya, sifat dia bisa ngertiin aku kan sukanya keluar malam dan ya udah dibilangin sih, maksudnya kalau pulang ya jangan malam-malam. Ya oke, aku nurut. Penurutan. Nurut. Oke. Aku orangnya kalau dibilangin nurut karena aku paling lemah Oh. kalau soal cewek. Oh iya, sekuat-kuatnya lelaki kalau udah ketemu dengan cewek itu, aduh, luluh, tak berdaya. Iya. Ya udah gitu aja maksudnya. Ya dia asik sih orangnya, maksudnya ya udah ngertiin aku. Oke. Ya sifat dia ya aku suka semuanya walaupun ada buruk jeleknya. Wajar Tapi ya, wajar. Wajar, orang itu ya nggak bisa selamanya bener. Sesempurna itu. Nah, walaupun jauh dari masa lalunya yang gimana, tapi aku bisa nerima dia apa adanya. Jadi ibaratkan biarpun baru ketemu gitu ya, kalau kita sudah punya komitmen atau oh ini saya mau menjalin hubungan nih sama seseorang, jangan sampai ada penyesalan gitu setelah kalian menjalin hubungan ini gitu, karena ya apapun itu ya keputusan kalian gitu. Kalian menjalani, kalian mau mencoba berhubungan dengan seseorang dan di tengah perjalanan kalian berhubungan itu ada penyesalan, ya wajar sih, cuma penyesalan itu jangan sampai dibuat alasan kalian berpisah gitu. Ya siapa tahu kalian bisa memperbaiki kekurangan atau kekurangan di hubungan kalian, ya masing-masing individu gitu, di kaliannya sendiri, di pasangan kalian sendiri gitu. Jadi jangan sampai pilihan dalam hubungan kalian itu jangan buat alasan gitu, karena enggak ya sama-sama komit aja gitu, pilihan kalian itu ya jalanin gitu. Ya gini mas Asin ya, sebenarnya gini, maksudnya di suatu hubungan itu kan tetap ada masalah. Betul. Tetap ada masalah, dan kita dan dia itu, aku sendiri dan dia itu ya pasti punya perbedaan Ya. dan punya kesamaan. Betul. Nah gimana caranya perbedaan itu bisa disamakan, Sip. bukan mencari perbedaannya. Ya gitu ya. Ya gini, maksudnya dia suka ini, aku nggak suka, dan aku suka ini, dia mungkin nggak suka, dan dari situ bisa, ya namanya pasangan harus saling melengkapi, saling pengertian, walaupun ya banyak perbedaan di antara kita ini. Di antara hubungan kalian gitu. Di antara hubungan Mas Gali itu banyak perbedaan juga. Makanya aku sendiri masih belajar gimana caranya ngertiin dia, sifat dia. Betul. Dia sendiri juga belajar. Ya kita saling percaya sama si Eneng ini. Oh gitu.
yang mendasari paling dasar banget sih alasan kalian itu untuk udah kita jalanin dulu yuk gitu. Apa sih gitu alasannya, apa coba-coba kah atau kayaknya ini udah saatnya kita hubungan atau gimana gitu, alasannya sih apa sih paling yang paling dasar gitu. Yang paling mendasar itu ya karena kita sendiri, aku dan si Eneng ini ya udah mulai beranjak ke dewasa gitu. Oh gitu. Makanya aku sendiri dari dulu kalau pacaran itu nggak mengenal gimana ya, coba-coba Oh gitu, coba-coba kayak nggak. beli-beli ciki gitu ya? nggak pernah. Beli ciki berhadiah. Ya maksudnya coba rasa ini enak nggak sih, nggak kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya, coba-coba ya, enggak maksudnya rasa apa, rasa es krim atau rasa cikinya sendiri gitu ya? Itulah. Enggak rasa-rasa yang lain. Apa? Rasa curiga. Iya. Saya sendiri kalau pacaran itu ya lebih apa ya, maksudnya gimana, cari tahu orangnya gimana, belajar sifat dia itu gimana. Ya aku lebih ke situ sih, coba sifat dia gini ya. Ya cari tahu sifat dia. Dan hal yang mendasar karena aku sendiri sudah beranjak dewasa, punya target. Oh iya. Dan targetku setelah itu ya dia gitu. Ya jadi apa, untuk sebuah hubungan nggak ada masalah sih. Setiap hubungan kalian itu ibaratkan kalian planning ujung-ujungnya adalah sebuah kebahagiaan gitu ya, atau pernikahan lah ya, yang paling akhir dalam sebuah hubungan kalian ya, yaitu ya pernikahan itu. Jadi ya mungkin ini Mas Gali biarpun baru 5 bulan gitu ya, jadi ya karena mungkin karena mereka saling percaya dan Mas Gali sendiri udah komit juga sih, udah untuk satu cewek dulu aja lah gitu ya, mudah-mudahan kan jika Tuhan berkehendak gitu kan. Amin. Iya, Insya Allah ya Allah gitu ya. Oke. Jadi apa namanya, kalian kan tadi Mas Gali bilang kan sering berantem kan, aduh mohon maaf ya teman-teman, ini soalnya di pinggir jalan ini backsoundnya motor baru OKB. Biasalah orang kaya baru, jadi baru punya motor, knalpotnya langsung diganti, sombong. Oke, jadi apa, kalian kan tadi katanya sering berantem ya? Ya bukan sering berantem, maksudnya sering ada masalah gitu, maupun itu masalah kecil masalah besar mesti dimasalahin gitu ya? Ya, tapi kan ada penyelesaian sendiri gitu. Nah itu jikalau kalian sedang ada masalah, apa yang kalian lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu? Mungkin buat teman-teman di rumah yang aku lagi ada masalah nih, yaudah mabok aja, ya udah aku clubbing apa gimana gitu. Ya itu sih penyelesaiannya orang kan beda-beda ya gitu. Ya kalau bisa sih jika ada jika ada masalah gitu kan, baiknya daripada kita ke hal-hal yang itu nggak buruk sih, maaf itu aslinya nggak buruk ya, cuman mungkin kalau buat sebagian orang ya salah. Cuma kalau lebih baik kalian cerita sama teman, sama sahabat, sama orang tua, nggak ada masalahnya sih. Nah itu Mas Gali gimana tuh menyelesaikannya sendiri, ataukah kalian selesaikan berdua, atau ya udah dilupain aja begitu saja gitu, atau gimana?
Ya kalau aku sendiri sih gini, cara menyelesaikan masalah itu ya dengan cara ngajak dia ngomong. Ngomong ya, oh berarti langsung gitu ya? Iya, Hari itu juga? ya walau Masalah hari itu juga atau gimana? ya enggak sih, ya tahu sendiri lah. Maksudnya cewek kalau udah emosi ya susah. Oh gitu. Dia sendiri gitu orangnya. Tapi aku ngertiin. Ya mungkin dia PMS atau yang lain kan nggak tahu juga. MS itu apa tuh mas? Jangan sok polos lah mas. Oke oke oke. Nah, ya mungkin dia PMS atau apa, makanya apalagi sedang ada masalah lain. Oh iya. Kan kita nggak tahu. Betul betul. Aku sendiri juga nggak tahu. Jadi kebawa-bawa sama hubungan kalian gitu. Gitu. Makanya kalau ada masalah ya, aku lebih milih ya bahas di masalah walaupun ujung-ujungnya debat. Iya. Tapi yang penting dibahas, terus solusinya dicari. Intinya kalian itu ketika punya problem atau masalah pengennya yang cepetan segera diselesaikan lah gitu ya. Ya karena nggak enak lama-lama marah, diem-dieman. Betul dalam sebuah hubungan itu untuk sebuah masalah itu nggak boleh diam-diam loh, nggak boleh loh, itu malah memperkeruh suasana dalam hubungan kalian gitu. Kalau bisa hari itu juga ya diselesaikan sih gitu. Ya kalau bisa ya, tapi namanya juga udah emosi mungkin apa tercampur dengan masalah yang lain. Ya caraku ya gitu, maksudnya ngajak dia ngomong walaupun dia masih belum mau ngomong. Ya setiap manusia punya kesalahan lah. Iya. Nggak selamanya benar, nggak selamanya hubungan itu juga baik-baik aja, pasti masih ada lika-liku. Oh iya. Ada aja batu yang siap membuat kita Tersandung, tersandung gitu. tersakiti. Iya, yang membuat jatuh ya. Tahu. Tapi gimana cara kita untuk bangkit lagi, memperkuat hubungan ini gitu. Oke. Ya jujur sekarang nih ya. Oh ini maksudnya baru-baru ini. Iya. Baru ini. Baru. Oke. Ini baru ya marahan sih. Oh kalian lagi marahan gitu. Aku juga nggak tahu dia marah karena apa, itu sebenarnya nggak tahu karena dia Nggak bilang apa gimana. ya nggak bilang. Saya tanya ya, aku tanya ya, Aku takok ya. Nah. Oke. aku chat dia pun Opo toh gitu. balesnya juga cuma 1-2 kali. Oh berarti jutek gitu ya. Iya mungkin Ya. dia masih males, Oke. masih males bahas. Ya wajar lah, Ya. kalau orang marah ya gitu ya. Nah makanya, tapi aku sendiri ya nggak capek buat ngajak dia ngomong, Oke. karena gini, cewek itu yang lebih dikedepankan perasaan. Mau perasaan ya? Iya. Kok aku nggak tahu ya. Kamu belum pernah pacaran ya mas? Iya, saya kenalnya sama cowok semua sih. Ih. Tragis hidupmu mas. Oke. Nah, kalau cewek itu memang lebih mengedepankan perasaan dibanding pikiran. Oh gitu. Beda sama cowok berarti ya. Kalau cowok memang Iya. memang kalau di cowok itu pemikiran lebih dikedepankan. Oh dikedepankan. Makanya kenapa cowok yang selalu ngajak ngomong, bisa mikir buat solusi yang cewek. Tapi kalau cowok punya masalah sendiri, kok cewek nggak bisa ngasih solusi, bisanya cuma gitu. bisa menenangkan. Seharusnya sama-sama ya, sama-sama kalian punya masalahnya sendiri. Nah, Kalau bisa ya sama-sama. Oke, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. makanya kenapa cowok kalau emosi bisa tenang, karena cowok emosi nggak punya perasaan. Karena Gitu. perasaan itu yang dipunyai hanya di cewek. Makanya kenapa cowok itu butuh perempuan, butuh pasangan. Buat menyeimbangkan hidup mereka gitu ya. Gitu. Karena itu saling
keterkaitan. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Adam. Ada maling. Oh bukan. Saya kira Adam kumis. Gitu sih mas, pokoknya ya kalau ada masalah dibahas. Langsung diselesain lah gitu ya. Kalau Pengennya. pengennya kalau bisa ya sehari itu. Ya kalau aku sih gini mas, gampang aja. Ayo dibahas, cari solusinya gimana. Dan ya apa namanya, solusinya gimana. Gitu, Kalau udah selesai ya udah lupain tuh masalah. Oh gitu. Jangan diingat-ingat terus. Oh jangan malah dibahas-bahas lagi gitu ya. Dan yang paling utama ya kita berhubungan itu ya kita yang hubungan. Maksudnya kita bangun gimana ke depannya, bukan ke belakang. Oh gitu. Jadi aslinya ya nggak baik juga kalau membahas masa lalu apalagi lagi marah terus bahas yang dulu gitu loh. Aslinya itu nggak masuk akal karena ini masalah kita hari ini dan ini diselesaikan gimana biar bisa melangkah lebih ke depan lagi. Oh jadi Mas Gali ini dewasa atau sok dewasa gitu ya? Ya masih sok dewasa masih sih sok dewasa. karena masih remaja yang beranjak ke dewasa. Kita itu umurnya masih 16 tahun ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf kayak kalau apa kayak sok banget sih ini orang gitu. Ya kita umurnya masih 16 tahun. Jadi ya gitu ya, mohon dimaklumi. Kita masih SMP. Masih bau cingur. Ya gitu sih mas, pokoknya ada masalah ya udahlah dibahas dulu aja. Gitu. Udah gitu aja. Oh jadi untuk si Neng sendiri sih untuk saat ini berarti masih marahan gitu ya atau Ya, gimana? Ya masih marahan saat ini. Aku juga nggak tahu masalahnya apa gitu. Ya mungkin gara-gara aku keluar rumah seharian karena kemarin Jumat itu mas ceritanya. Ini hari apa ini? Ini hari Senin ya? Hari Senin kita rekam ini. Nah, hari Jumat itu aku tuh ke rumah adikku yang di Colomadu sana. Colomadu itu kalau kalian mau browsing itu Colomadu tepatnya di Colomadu mana ya? Ya di Colomadu itu dekatnya di Karanganyar dengan Boyolali gitu ya. Dekat Bandara Solo lah. Nah, dekat Bandara Adi Sumarmo. Iya toh. Oh iya betul. Bingung aku. Nah, terus ke tempat adikku, main-main ke warungnya, kan dia punya warung. Taiti gitu lah. Taiti. Makanya terus ya udah. Ya awalnya juga pamit baik-baik, dia ya silakan hati-hati. Ya mungkin karena aku ya kalau udah keluar ketemu teman lupa nggak ngabarin apa gimana, makanya itu mungkin dia marah. Oh mungkin gini ya, kalau kita ditanya gitu sama pasangan kita, kamu di mana, kamu sama siapa, pasangan itu bukannya ya dia pengen tahu sih, maksudnya sama siapa berangkatnya, sama siapa di situ gitu. Karena ya mereka peduli gitu, pasangan kita berarti ya peduli juga sama kita gitu. Ya walaupun dia udah tahu kalau kita mau pergi ke situ sendiri gitu. Cuma kan ya namanya sayang sih. Jadi khawatir udah sampai belum? Ya kalau bisa, kalau ada waktu untuk balas ya balas pertanyaan mereka itu. Takutnya kayak terjadi yang dari Mas Gali ini, mungkin kurang komunikasi aja sih gitu ya Mas ya. Ya kurang lebih gitu sih. Oh iya, ya kurang komunikasi aja. Jadi misalkan dia chat gitu ya, chatnya jam 6
baru balas jam 1 kan, jam 6 pagi balasnya jam 1 siang kan, ya udah kadaluarsa gitu loh. Ya kalau untuk teman-teman sendiri, kalau bisa ya, kalau ditanya gitu jangan sampai punya punya pemikiran yang apa sih, beriksi banget sih gitu loh. Ya itu bentuk kasih sayang dari pasangan kalian gitu. Kalau pasangan kalian tanya-tanya gitu. Ya saya sendiri gini Mas, nggak pernah merasa risih jika dicari-cari kayak gitu. Ya malah seneng. Ada yang perhatian gitu ya. Iya perhatian, berarti dia perhatian, sayang, khawatir ke kita gitu. Iya. Ya gini Mas, kalau saya ini emang mau keluar, mau kemana ya aku ngomong apa adanya, ya kesini sama ini ya sama ini. Ya yang penting jaga hati. Iya. Di luar sana itu. Jadi apa? Maaf, tak potong. Jadi kalau misalkan dalam sebuah hubungan nih, misalkan si cewek atau cowok itu izin itu bukan karena kita takut ya, kita takut kepada pasangan kita gitu, kepada pasangan kita. Jadi izinnya itu karena biar sama-sama tahu gitu. Misalkan kita nggak sempet ngasih tahu, kita pergi ke sini terus tahu-tahu marah ya, karena mau nggak mau kemana kita pergi, biarpun seharusnya kan apa sih, kok tanya-tanya mau kemana gitu. Cuma ya namanya sebuah hubungan, mau nggak mau pasangan juga harus tahu gitu kemana kita akan pergi gitu. Ya nggak Mas? Ya gitu sih Mas, maksudnya gini, walaupun dia yang pergi-pergi tanpa pamit pun, terus tiba-tiba udah di sini, ya jujur agak kesel sih. Maksudnya nggak pamit dari awal mau kemana sama siapa. Tapi aku sendiri orangnya gini Mas, nggak bisa yang namanya bentak cewek, marah-marahin cewek, walaupun di hati itu ya ganjal, panas. Kok gini ya? Misal ya, dia bikin story sama cowok lain gitu. Oh bukan Mas Gali gitu ya? Iya, bukan aku sendiri. Ya aku sendiri nggak masalah, dia punya kehidupan lain, mungkin dia temannya. Iya betul. Tapi ya dalam hati ya bakalan ya foto gitu ya. Iya, panas, ada emosi. Tapi gimana caranya sabar, terus nahan emosi itu, karena aku sendiri nggak bisa kalau marahin cewek itu nggak bisa Mas. Iya. Saya tuh orangnya penyayang. Iya, gimana caranya aku ini nggak marah, Gak gampang. Iya. Walaupun di dalam hati itu panas, ganjel yang mana Mas? cemburu. Yang ganjel Bagian empedu dan sela-sela empedu sama hati Mas. Oh gitu, bukan yang ganjel di bawah udel itu ya? Bukan. Oh beda lagi. Kalau itu ganjel dah biasa. Oh iya. Oke. Jadi berarti di si Neng ini ya pernah juga ya, maksudnya ya tahu-tahu gak ada kabar, terus baru ngabarin setelah di tempat ya gitu ya. Ya. Jadi ya sama juga sih gitu. Cuma kadang cewek apa cowok gitu, jikalau pengennya di ngertiin, malah dianya malah begitu ya. Iya. Oh gitu. Oke. Terus Ya pernah suatu ketika Mas, suatu saat kemarin gitu. yes, kemarin lah, dulu lah, Ya. udah agak lama. Kemarin ya lagi. Nah, dia itu bikin story cowok, ya dia foto bareng gitu loh. Itu kamu nggak tahu itu siapa? Nggak tahu, tapi
aku sendiri masih positive thinking. Mungkin dia temennya ngajak foto bareng, tapi si cowok Si cowok. itu ngerangkul si Eneng. Oh, gitu. Terus Ya aku sendiri panas. apa sih gitu ya? Apa sih ini anak? Jancuk gitu ya. Sorry. Language, Mas. Enggak. Language-nya. Ini bukan. Iya. Nah, Saya enggak emotion. Enggak emotion. ya dia ngerangkul si Eneng. Ini apa nih anak? Masa ya ngerangkul pacar orang gitu loh. Si cowok itu. Heeh. Ya di hati panas gitu, ganjel, pengen marah rasanya, tapi saya selalu gini, Mas. Nahan itu amarah, cari tahu nih siapa, dengan cara ya tanya dengan si Eneng gitu. Neng ini siapa? Ya, Cuma berarti sempat tanya juga gitu ya? sempet tanya, terus si Eneng ya jawab, apa ini cuma temen ya gini. Oke, kalau cuma temen ya udah. Ya aku sih orangnya terima aja sih, Mas. Karena nggak bisa buat marah, buat posesif gitu sulit iya, gitu loh. Nggak mau juga buat risih si cewek, mungkin nggak suka, si Eneng mungkin nggak suka. Malahan ya? Mungkin kalau nggak suka sama cowok posesif, mungkin ya aku sendiri cari aman aja lah, Mas. Cari Kalau aman. berhubungan itu ya kalau berhubungan tuh ya cari aman, ya maksudnya cari aman tuh gimana caranya biar nggak bikin dia emosi, risih, kok terlalu gini. Makanya aku nahan itu semua, marah, sifat posesif kayak gitu lah. Oh gitu. Oh jadi tapi setelah itu, maksudnya setelah kamu tanya gitu Mas, dari sifatnya dia itu berubahkah atau apa ya, kalau ditanya gitu marah kah atau biasa aja, gimana tuh? Ya kalau habis ditanya ya biasa aja sih, Mas. Sifat dia masih sama, Malahan gitu ya? masih sama, maksudnya oh ya berarti ini emang temennya gitu loh, dia nggak bohong. Ya kalaupun bohong ya silahkan, itu hak dia gitu loh. Ya jujur si Eneng ini emang lebih banyak temen cowoknya daripada Oh, gitu cewek. malahan. Oh orangnya agak tomboy gitu ya? Ya nggak tomboy sih, Mas, maksudnya ya dari dulu dia sekolah menengah atas, SMA lah, SMK. Nah, Sekolah menengah kemana ya? jurusan Ke jurusan. kejuruan Juruan mana itu? nggak tahu. Jeru banget ya. Sampai sakitnya begitu jeru. Jeru, wes tahu jeru lah. Jeru. Ojo jeru neng ngrasakne ati. Terus. Nah, mungkin ya dia dulu masa lalunya emang suka bergaul sama cowok tuh, suka, maksudnya banyak temen cowoknya. Temen cewek itu mungkin bisa dihitung pakai jari tangan gitu loh. Jari tangan sama jari kaki juga. Ya tapi kurang sopan ya. Kurang sopan ya. Makanya jari tangan. Tangan aja. Berarti ya sekitar gak ada 10 gitu ya. Ya mungkin ya kalau sama Oke, ya. mungkin sama temen ceweknya ya paling geng-geng dia aja Geng. gitu. Sahabat-sahabat dia aja. Kalau sama cowok emang hampir di kontak WA pun, WhatsApp itu ya hampir semua kebanyakan cowok. Tapi gini, kita nggak memungkiri kalau cewek cantik itu nggak mungkin nggak diincar banyak orang. Oh. Pasti ada aja yang ngajak kenalan dan lain-lain, tapi aku ngasih kepercayaan ke dia gitu, bahwa dia itu bisa menjaga kepercayaanku gitu. Oke. Dan gini,
nggak bisa dipungkiri lagi kalau cewek cantik itu ya nggak di chat cowok yang beda, maksudnya cowok yang lebih baru, orang-orang baru, walaupun itu cowok-cowok. Aku sendiri nggak bisa melarang buat dia jajan karena dia juga punya kehidupan selain aku bisa ngertiin. Emang kalau sama dia walaupun masih pacaran tuh apa sih, masih teman lah hitungannya, temen dekat. nah, spesial gitu. Tapi aku tuh ya pokoknya gimana caranya ya nggak terlalu posesif lah gini. Udah saling ngertiin ya gitu ya. Tapi rasa khawatir itu pasti ada gitu. Oh gitu malah. Iya, walaupun rasa khawatir itu ada, tapi aku percaya sama dia gitu, bahwa dia bisa menjaga kepercayaan. Begitu juga sebaliknya, aku juga bisa menjaga kepercayaannya gitu. Oke. Tapi aku salut sama si Eneng, walaupun di sisi lain banyak cowok-cowok yang ingin sama dia, tapi dia masih ya bisa menjagalah kepercayaanku. Walaupun terkadang ya agak-agak panas sih kalau ya bikin story sama beda orang yang Sama bukan cowok lain lah gitu ya. bukan, Maksudnya sama selain kita gitu ya. ya gitu. Makanya, tapi aku berusaha ngertiin lah bahwa ya kehidupan dia bukan cuma aku, bukan cuma hubungan ini, tapi punya teman-teman yang lain. Oke. Jadi gini nih. Kesimpulannya jadi untuk hubungan Mas kali ini itu ternyata masih apa ya? Ya biarpun berliku-liku. Jadi gini, umur sebuah hubungan itu kita nggak bisa nggak bisa pastiin baik-baik saja gitu. Kadang hubungan yang sudah menikah pun berapa puluh tahun masalah itu pasti ada, sudah masih apa ya, ya marah terus cemburu, wajar sih ya. Mungkin dalam sebuah pacaran apalagi kan belum punya status pasti, jadi ya nggak bisa nahan, nggak bisa ngontrol juga gitu ya. Untuk Mas Gali sendiri nih, walaupun kita nggak apa-apa sih, ini hanya apa ya, hanya pertanyaan saja. Tapi kan dalam sebuah hubungan kan nggak salah juga untuk memplanning hubungan itu akan dibawa kemana, merencanakan ya, iya betul, merencanakan hubungan kita mau dibawa kemana gitu kan. Nah untuk hubungannya ini ada nggak sih gitu, maksudnya oh iya hubungannya mau kemana nih gitu, jurusannya mau jurusan ke mana gitu. Ya kalau mau mikir ke depannya ada, walaupun ya sama si Eneng nih ya. Ya aku sendiri punya target setelah lulus kuliah, terus cari kerja, dan setelah itu ya baru sama si Eneng ini. Oh yang bisa dibilang ya ayo lebih serius yuk gitu. Komitmen lah ya. Nah, makanya sekarang pacaran itu ya sambil belajar, Memahami satu sama lain, ngertiin satu sama lain gitu ya. sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Dan ya Ada pesan gitu, ya pesan saya gini teman-teman, maksudnya ini ada sedikit kalimat atau kata-kata ya. Ini tentang cewek. Ini yang saya tahu ya, maksudnya ini persepsi saya.
hanya apa nih? Apa ya namanya? Opini apa? Ya opini lah. Opini. Nah, kalau yang saya lihat, yang aku lihat, cewek cantik itu ada 2 tipe. Cewek cantik ada 2 tipe. Heeh. Tipenya apa ini? Ini cewek cantik yang nggak bahaya dulu ya. Oke. Cewek cantik yang nggak bahaya itu adalah cewek cantik tapi tahu bahwa dia itu belum cantik. Walaupun ada orang yang Bilang cantik. bilang dia cantik, kamu itu sempurna, cantik kayak bidadari, tapi dirinya sendiri belum Merasa cantik. merasa cantik. Makanya si cewek itu masih belajar gimana sih semakin cantik lagi, cari tahu agar makin baik lagi, agar makin sempurna lagi gitu loh. Itu cewek cantik yang nggak bahaya. Yang bahaya. Kalau yang bahaya gini mas, ada cewek cantik tapi dia tahu bahwa dirinya cantik. Oke. Itu malah yang bahaya. Kenapa? Karena because Kaos itu apa itu? because itu karena Kaos itu karena ya. ya. Perlu tahu aku. Oke. Nah, karena cewek cantik yang tahu bahwa dirinya cantik itu bahaya. Kenapa? Karena ya dia merasa bahwa dirinya udah cantik. Dia akhirnya bisa memilih cowok yang harusnya cowok itu yang ganteng mungkin, yang kaya. Berarti yang dilihat dipandang gitu ya. Ya kurang lebih gitu maksudnya. Dia tahu bahwa dirinya cantik. Wah aku cantik kok, masa punya cowok yang kayak gini, yang kayak gini. Itu yang bahaya malah. Aku pengene sing luwih saka iki ngono ya. Nah, aku cantik ya pasanganku harus yang kurang lebih ya 11-12 sama si cewek. Biar mungkin bisa pamer ke teman. Ini lo cowokku ganteng. Cowokku ini lo sering bikin kejutan banyak ke aku. Cowokku sugih. Cowokku polisi. Aku ya apa? Tangi turu, mangan turu meneh. Aku cah pengangguran, cah. Aku ya apa to? Ngono ya. Kurang lebih gitu, Mas. Makanya kenapa aku bisa bilang cewek cantik yang nggak bahaya itu ya cewek cantik yang nggak merasa dirinya cantik, masih berusaha gimana caranya. Udah ada orang yang memuji dia, walaupun udah banyak ribuan jutaan orang yang memuji dia, tapi dia masih menyadari kalau bahwa dirinya itu belum cantik. Berarti dia itu masih bercermin nggak aja ya gitu lah. Nah kurang lebih gitu ya, itu yang harusnya cewek-cewek lakuin maksudnya ya. Nggak cewek apa cowok ya sama aja ya. Sama, cowok-cowok sendiri ya juga sama kayak gitu. Yang bahaya itu ya bahwa tahu dirinya ganteng itu malah bahaya. Jadi dia bisa mempermainkan cewek mungkin karena aku ganteng, Sugih apa punya uang banyak. Jadi pakai uang pun cewek-cewek pada nempel apa gimana. Itu anggapan yang salah sih. Walaupun dia ganteng atau kaya, tapi kalau dia nggak punya perasaan sedikit pun ya sama aja gitu. Gantengnya mubazir. Buat apa gitu punya wajah yang kayak gitu. Dari segi materi baik, orang tua terpandang, tapi anaknya baragajul, suka mempermainkan saya, kan kasihan. Bajingan. Iya. Kurang lebih gitu sih mas. Itu cerita saya. Sedikit lah sharing-sharing. Karena aku sendiri juga butuh temen buat cerita gitu. Untung ada Mas Yonan ini yang ngajakin cerita di podcast terbarunya, baru pertama ini. Ya baru pertama. Jadi mohon maaf ya buat temen-temen kalau podcastnya garing atau gimana gitu. Soalnya baru pertama juga, ya mudah-mudahan sih kedepannya
bisa buat itu sih, buat apa, buat pelajaran saya ke depannya. Ya mudah-mudahan podcastnya bisa itu ya, bisa sedikit, oh kayak gini toh dalam sebuah hubungan itu harus gimana toh gitu loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat temen-temen. Kalau nggak suka, mohon maaf juga. Segitu dulu podcast dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.